worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Shalom teman-teman. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah komunitas kita. Kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamanya
kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, hey, 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 Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar cintaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, supaya serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja
akanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Seranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Shalom sobat kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, malam ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau akan urapi hamba-Mu. Demikian juga dengan kami kaum muda-Mu yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah sendiri akan menjamah setiap pendengaran kami. Demikian juga dengan perkataan melalui hamba-Mu. Kami percaya Engkau sendiri akan berkata-kata melalui hamba-Mu kepada setiap kaum muda-Mu. Biarlah firman itu ya Tuhan boleh masuk di dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan hidup kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh menjadi kaum muda yang berhasil. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema cemberut. Mengapa harus tema cemberut? Karena kebanyakan dari kita sering melakukan yang namanya cemberut. Coba kalian bercermin di depan cermin ya, dan kalian lakukan ketika kalian tersenyum, lihat. Ketika kalian cemberut, lihat, bandingkan ya, lebih jelek mana ya. Kalau lebih jelek tersenyum, berarti saudara ya memang jelek. Enggak saudara ya, saya percaya kalian adalah kaum muda yang cantik-cantik, kaum muda yang tampan-tampan. Tapi kalau kita cemberut, itu akan mengubah bentuk wajah kita. Ingat ya, kalau kita melakukan atau sering-sering cemberut, itu akan mengubah bentuk wajah kita. Wajah kita akan kelihatan semakin tua dan semakin tua. Karena apa? Karena kantong mata kita ini akan turun, dan di kening kita ini akan terlihat kerutan-kerutan karena kita seringkali mengerutkan kening terus begini. Coba bedakan ketika kita tertawa ya. Tertawa itu membuat kita awet muda. Karena apa? Ya, menarik otot-otot pipi ya, otot-otot yang ada di dahi itu semakin kenceng. Karena apa? Tertawa, sering senyum. Beda dengan ketika kita cemberut ya. Kalian seneng nggak ketika punya sahabat, punya teman, punya saudara seringkali melakukan cemberut? Diajak ngomong cemberut ya, diajak curhat cemberut, diajak jalan-jalan cemberut. Kan nggak enak. Beda kalau kita memiliki sahabat yang ceria, periang, suka tersenyum, tertawa. Mau kemana? Ayo ikut ya. Wah, itu beda ya. Senengnya beda ya. Kita malah akan takut ketika ada teman atau sahabat kita yang seringkali cemberut ya. Cemberut ini itu disebabkan karena perasaan hati yang sedang tidak enak, perasaan hati yang kesel ya, perasaan hati yang lagi marah. Hati-hati kalau kita punya teman, sahabat, saudara yang lagi cemberut, jangan coba-coba deket, jangan coba-coba ngomong. Karena apa? Setiap perkataan kita pasti tidak cocok.
setiap omongan, usulan, apa yang kita lakukan itu tidak akan cocok. Karena apa? Karena rasa kesel, rasa marah di dalam hati ini terus meluap. Makanya seringkali melakukan hal yang jelek, yaitu cemberut. Ya. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, ya, jangan kita sering melakukan hal-hal yang jelek seperti cemberut. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Cemberut ini akibat dari perasaan hati yang marah, ya, perasaan hati yang kesal, sehingga ya setiap orang yang ada di dekatnya itu pasti pasti merasakan, waduh kok seperti ini ya sahabat saya, kok seperti ini teman saya, kok seperti ini saudara saya. Karena apa? Orang yang cemberut itu seringkali mudah tersinggung, ya, mudah sekali tersinggung, ya. Ingat, cemberut ini akan menghasilkan emosi yang negatif. Apa emosi yang negatif? Emosi negatif itu yaitu meningkatnya perasaan kurang bahagia, meningkatnya perasaan kurang menyenangkan, atau meningkatnya perasaan kurang tertarik. Ya, itu emosi negatif. Sehingga emosi negatif ini akan memperkeruh suasana hati yang berbahaya sekali, akhirnya menimbulkan, mengakibatkan orang itu stres. Kalau kalian tidak mau stres, jangan cemberut. Ya, kalau kalian tidak mau dijauhi teman-teman, jangan cemberut. Ya, kalian harus tersenyum, kalian harus senang. Firman Tuhan katakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Benar loh. Kalau kita cemberut, artinya hati kita kesel, artinya hati kita itu marah. Ya, marah karena apa? Nggak cocok, ya, sama kita, nggak sesuai dengan apa yang kita mau, ya, nggak sinkron, ya, nggak cocok. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang itu nggak cocok di pandangan matanya, sehingga ia akan marah, ya, omongannya selalu salah. Karena apa? Ya, karena kita ini tidak pernah mendengar dengan cermat. Ingat, kalau kita cermin, ya, kalian yang suka cemberut, bercerminlah supaya kalian tahu wajah kalian yang sebenarnya ketika kalian cemberut, wajahmu kayak apa. Ya, dan bedakan ketika kalian tersenyum, wajahmu seperti apa. Yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik. Beda kalau cemberut, yang cantik kelihatan jelek tua, yang tampan kelihatan jelek tambah tua. Karena apa? Selalu kayaknya ada masalah di dalam pikirannya, selalu saja tidak cocok, ya. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar ada beberapa hal yang dapat melenyapkan, menghilangkan cemberut. Ayo kita akan belajar bersama-sama, ya. Dan saya berharap ketika kita sudah tahu caranya untuk melenyapkan cemberut, jangan engkau melakukan cemberut lagi. Amin. Ayo kita belajar. Yang pertama, hindari prasangka buruk. Ya, sobat kaum muda, orang cemberut ini karena apa? Pikirannya ini selalu negatif, ya. Apa yang diomong orang itu negatif, apa yang dikatakan orang selalu negatif, apa yang diperbuat orang selalu negatif. Pikirannya jelek, negatif, ya, tidak cocok dengan keinginannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Maka pikiran-pikiran positif itulah yang membuat kita menjadi sering cemberut. Baca di dalam Filipi 4:8. Filipi pasal 4 ayat 8, ya. Kita akan baca, ya.
supaya kita belajar. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sobat kaum muda, kalau kita memikirkan yang manis-manis, yang enak-enak, yang sedap didengar, pikiran kita menjadi pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif, maka itu akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita, mempengaruhi di dalam hati kita, bahkan pikiran kita. Karena apa yang muncul, apa yang kelihatan di wajah kita, itu cerminan hati kita. Kalau wajah kita lagi seneng senyum, berarti hatinya lagi berbunga-bunga, berarti lagi seneng, lagi pokoknya gembira lah. Beda kalau kita lagi cemberut. Jangan coba-coba saudara dekat, ya saudara akan kena kampak, bener enggak? Ya saudara akan kena marah, ya berhenti marah. Caranya tadi, berpikirlah secara positif. Apa yang diomong temanmu, sahabatmu, pikirkanlah omongannya itu adalah omongan yang positif. Apa yang dilakukan temanmu, saudaramu, pikirkanlah bahwa yang dilakukan itu adalah yang positif. Seperti itu aja, gitu aja kok repot, ya enggak? Pikir yang baik-baik, ya. Firman Tuhan, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua yang baik. Tidak usah kita memikirkan yang susah-susah, yang sumpek. Ya, kalau kalian terus melakukan cemberut tua, ya, yang tadinya umurnya masih 17 kelihatan umur 37, beda dengan saya umur 30 ini kelihatan 17, kan beda toh. Ya karena apa? Suka senyum, ya. Senyum itu malah awet muda, beda dengan cemberut, ya. Hindari prasangka buruk, ya. Sobat kaum muda harus belajar itu, hindari prasangka buruk dan milikilah pikiran-pikiran yang positif, ya. Jangan negatif. Kalau prasangka kita terus buruk, berarti pikiran kita masih pikiran yang negatif. Yang kedua, mulailah hari-hari kita dengan senyuman. Bisa enggak? Bangun tidur tersenyum, dibangunkan tersenyum, ya. Mau sekolah tersenyum, mau belajar tersenyum, ngomong senyum, bukan berarti gila loh, ya, tapi ada sukacita, senyum. Karena apa? Ketika kita tersenyum, orang yang melihat kita juga akan tersenyum, ya. Beda ketika kita bersungut-sungut marah, orang yang melihat kita sebel, dia akan katakan dalam sebel, aku nyedar itu sebel, apa ngamuk aja, ya, marah aja, cemberut aja, ya beda, ya. Mulailah hari-hari kita dengan senyuman, ya. Di dalam Amsal, ya, 17 ayat 22 saya akan bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kalian sedang mengalami sakit, ya, sakit hati karena ditikung temennya, rebutan pacar, ya, karena ditikung sakit hati, ya, karena diingkari, diputus pacar, sakit hati, ingat, ya, kita harus gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kurus kering, ya, karena dipikirin terus, ya. Ya, coba kita belajar untuk selalu tersenyum setiap hari. Ya, kita ditinggal pacar tetap tersenyum, berarti itu juga baik untuk kita, karena bukan yang terbaik, berarti bukan kita dari kita untuk kita, ya. Seperti itu aja. Ditikung teman, ya, tetap bersyukur, ya, tersenyum, ya, karena kalau kita sering-sering melakukan senyuman, itu akan mengundang banyak teman, ya. Ya, yang ketiga, jangan mudah terpengaruh omongan orang lain, ya. Ya, muda-mudi ini biasanya sering gosip, yang ngomong temennya, itu lo si A kayak gini, itu lo si B kayak gini, seringkali menggosip,
seringkali mengomong orang lain, ya. Dikatakan tadi jangan mudah terpengaruh. Kalau kalian mendengar omongan orang lain, ya, mungkin tentang fitnah, mungkin tentang cerita apakah, ya, yang menurut kita nggak masuk akal, kita nggak percaya, ya pikir aja secara baik lah, ya, kita pikir secara baik-baik lah, ya sudahlah. Kalau memang kelakuannya dia seperti itu, omongannya dia seperti itu, perbuatannya seperti itu, ya tetap aja, ya tetap aja. Tetapi jangan sampai kita terpengaruh, ya. Jangan sampai kita terpengaruh orang lain sebelum kita menyaksikan, membuktikan sendiri. Ada di dalam Amsal 20 ayat 19, ya, dengan baik-baik. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bocor mulut itu suka mengadu domba, suka memfitnah, ngerasa nih, ya. Dikatakan jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Hati-hati bagi kalian kaum muda yang sering bocor mulut, ya. Kalau bocor mulut ini bahaya karena apa? Bisa menimpa dirimu sendiri, ya. Jangan sekali-kali kita memperkatakan perilaku orang lain atau menilai perilaku orang lain, perbuatan orang lain. Nilailah dulu dirimu sendiri, lihatlah dulu dirimu sendiri. Nggak usah menilai orang lain, nggak usah ngomongin orang lain, ya. Siapa mengumpat membuka rahasia, sering mengumpat, ya, itu membuktikan bahwa orang itu tidak baik, ya. Sudah kelihatan, ya. Hati-hati kalau bergaul dengan kaum muda yang seperti ini, suka ngumpat, suka bocor mulut. Mendingan kita menghindar, ya, supaya kita tidak terbawa dan kita akan terus cemberut. Jangan. Yang keempat, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Iya, ternyata ketika kita cemberut, kita datang kepada Tuhan, itu akan mengubah suasana hati kita menjadi plong. Karena apa? Orang atau kita yang suka cemberut itu suka sekali untuk diberi masukan, diberi solusi. Tetapi kalau atas dasar kesadaran sendiri ia datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menolong. Sebab dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8a, dikatakan demikian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, ya. Jangan mendekatlah kepada pacarmu dan ia akan mendekat kepadamu. Ya, setiap kita pasti mendambakan pacar yang selalu dekat, selalu bersama-sama, ya. Masa-masa pacaran seperti itulah, ya, seperti itulah, ya. Tetapi ingat, ketika kita memiliki problem, masalah, mendekatlah kepada Allah, sebab Allah akan mendekat kepadamu. Ceritakan segala keluhanmu, segala masalahmu, segala ketidakcocokanmu, sehingga engkau akan bisa tersenyum. Kalau sudah plong, hatinya sudah nggak ada yang namanya kesel, nggak ada yang marah, pasti kita tidak akan cemberut lagi. Amin. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 itu dikatakan, ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan mendapat pertolongan pada waktunya, ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang kelima, ya. Yang kelima, sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, ya. Kalian kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kalian suka sekali cemberut, ya, lakukan kesibukan, lakukan segala sesuatu yang menurut kamu ini bisa menghibur. Kalau kalian senang membaca, kalian senang melukis, menggambar, lakukan itu. Kalian suka membuat keterampilan, lakukan itu. Jadi ada kesibukan sehingga kita lupa akan masalah-masalah yang menyakitkan, ya. Kita akan lupa.
Coba kita menyibukkan diri ya. Gunakan waktumu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Entah olahraga ya, entah jogging ya, terserah. Yang penting kegiatan yang bermanfaat menurut kamu ya, lakukan itu ya, sebab itu yang akan yang bisa mengurangi kita agar kita tidak cemberut. Karena di dalam Kolose 3:17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu kita lakukan, kita kerjakan dengan ucapan syukur ya. Kita disibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat dengan ucapan syukur ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan bersungut-sungut ya. Nah, sobat kaum muda, jangan lagi ada cemberut di antara kita. Amin. Jangan ada cemberut di antara kalian. Wajahmu adalah wajah yang cantik, wajahmu adalah wajah yang tampan. Ketika engkau tersenyum, kelihatanlah tampan dan cantikmu. Dan ketika engkau cemberut, maka jeleklah wajahmu ya. Tips tadi ya akan menolong kepada setiap kita supaya kita mengurangi, setidaknya bisa mengubah, bahkan kalau bisa menghilangkan cemberut. Yang pertama tadi apa? Hindari prasangka buruk ya. Hindari prasangka buruk. Berpikirlah pikiran yang positif, jangan negatif. Yang kedua, kita harus memulai hari-hari kita dengan tersenyum ya, suka senyum ya, suka senyum ya. Yang ketiga, jangan mudah terpengaruh omongan orang lain, jangan mudah termakan isu teman, isu dari sahabat ya, jangan mudah terpengaruh omongan orang lain. Yang keempat, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kelima tadi ya, sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Biarlah ini bisa memberkati kita, bisa mengubah setiap karakter kita, membentuk kita supaya kita menjadi pemuda yang ceria, yang suka tersenyum dan hilangkan cemberut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus, terima kasih buat renungan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar bisa mengubah sifat kami, karakter kami yang tidak baik menjadi baik. Ketika kami cemberut, kami tidak lagi melakukan cemberut, kami akan tersenyum dan kami boleh hidup bersukacita, kami boleh hidup ceria karena kami senantiasa memiliki pikiran yang positif dan kami mengasihi setiap sahabat teman-teman kami, demikian juga dengan Yesus. Ubahkan setiap hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh tetap bersukacita Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami, baik kami yang sekolah, kami yang bekerja dengan senyuman dan sukacita, dan kami boleh menjadi kaum muda yang ceria dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kaum mudamu ya Tuhan Yesus, pakai mereka sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, Mama berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, sobat kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kaum muda pada malam hari ini dengan doa berkat. Mari kita akan mengangkat tangan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah Engkau akan terus ubahkan setiap perilaku kami, perbuatan kami, biarlah kami boleh menjadi kaum muda yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kaum mudamu, Kau akan memberkati mereka, Kau akan memberikan masa depan yang baik kepada setiap kaum mudamu. Memberkati kaum mudamu yang masih sekolah,
yang sudah bekerja, yang menantikan pasangan hidup, ya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Tuhan akan menyertai, melindungi kemanapun mereka berada. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, dan biarlah damai sejahtera yang dari Allah senantiasa ada di dalam hidupmu. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan kau boleh mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya bahwa pengharapan ada di dalam Engkau. Biarlah hidup kami ya Tuhan terus sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan Yesus supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, Kau akan terus pimpin kami, tuntun kami, ajar kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.